kami dari kelompok 5, kami akan memaparkan tentang BMC dari produk kami. Sebelumnya, perkenalkan, ini anggota dari kelompok kami. Hai, saya Servia Wijayatri, NIM saya 041911535025. Perkenalkan, nama saya Raihan Dewangga Saputra, NIM 041911535026. Halo, kenalin, namaku Muhammad Saiful Rizkiawan, panggil aja Ipul. Nomor induk mahasiswaku 041911535027. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Ananda Putra, NIM 041911535028. Perkenalkan, nama saya Helen Puja Melania. Perkenalkan, nama saya Gawan Putri Ayu, NIM 041911535045. Untuk keterangan selanjutnya, silakan menonton video kami. Nah, hal berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah customer segment. Apa kalian tahu apa itu customer segment? Customer segment merupakan siapa saja pelanggan yang sesuai dalam menggunakan produk milik kita. Jadi, untuk produk kita sendiri, ada beberapa pelanggan yang cocok untuk menggunakannya. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua dosen, yang ketiga adalah siswa. Siswa di sini itu bisa siswa SMP maupun siswa SMA ya. Selanjutnya itu adalah guru-guru, kemudian ada ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu sendiri biasanya itu membelikan untuk anak-anak mereka. Jadi, kita mengincar ibu-ibu dalam menjual produk kita. Selanjutnya adalah traveler. Untuk traveler sendiri, orang yang suka berpergian keluar tentunya akan membutuhkan tempat untuk minum. Yang terakhir adalah orang yang gemar berolahraga. Value proposition dari produk kami yaitu unik karena produk sarung tas botol yang kami buat menggunakan bahan dasar limbah. Yang selanjutnya yaitu mudah dibawa, yang mana produk sarung tas botol kami dilengkapi dengan tali yang dapat mempermudah dalam pembawaannya. Selanjutnya, dalam proses pembuatan, sarung tas botol kami masih menggunakan cara manual, sehingga hasil dari produk sarung tas botol kami lebih terlihat rapi. Selanjutnya, yaitu karena sarung tas botol yang kami buat menggunakan limbah dari kain perca, sehingga bentuk dan corak dari produk yang kami buat lebih beragam dan memiliki harga yang sangat ekonomis. Untuk channelnya sendiri, kami melakukan penjualan, baik itu secara online maupun penjualan secara offline. Untuk online, kami menggunakan Instagram, dan untuk offline-nya, kami menggunakan konsinyasi atau menitipkan produk yang kami jual di toko-toko yang menjual berbagai jenis tumbler. Selain itu, kami juga menggunakan acara bazar dan pameran untuk menjual dan mengenalkan produk yang kami buat. Kami hanya melayani pemesanan untuk wilayah yang ada di Banyuwangi saja. Oleh karena itu, untuk pengiriman produknya, kami yang antarkan langsung kepada pelanggan. Sebagai pelaku bisnis, kita mungkin sering mendengar istilah CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi dan pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda. Yang pertama ada Instagram, karena Instagram itu mempunyai banyak peminatnya, sehingga itu dapat memudahkan promosi kita dengan
biaya yang cukup minim. Kemudian ada online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mengikuti pameran, karena pameran itu bisa menjadi sarana pengenalan produk yang efektif. Setelah kita mengorbankan cost struktur, maka kita akan mendapatkan imbalan berupa revenue stream. Revenue stream adalah aliran pendapatan yang dapat kita peroleh dari kegiatan produksi. Kelompok kami mendapatkan revenue stream dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah hasil penjualan produk. Setelah kita membuat produk sarung bantal, kemudian kita menjualnya, dan hasil penjualan ini masuk ke dalam aliran pendapatan kita. Yang kedua adalah hasil dari membuka jasa atau kursus. Selanjutnya yaitu ada key resource. Key resource dari produk kami yaitu ada penjahit dan admin online. Penjahit bertugas menjahit barang-barang yang akan diproduksi, mulai dari menggambar desain dan menjahitnya, sehingga menjadi sarung botol yang diinginkan oleh pelanggan. Sedangkan admin online bertugas menerima pesanan online maupun offline dari calon pembeli. Selain itu, admin online bertugas mempromosikan produk juga. Dan pengiriman produk melalui JNE ataupun JNT. Selanjutnya yaitu ada key activities. Key activities dari pembuatan sarung botol yaitu yang pertama, proses produksi dari sarung bantal, mulai dari mencari kain perca sampai proses finishing. Yang kedua yaitu penjualan secara online dan offline. Penjualan online digunakan untuk memperluas jangkauan pasar, karena dengan menjual secara online, pembeli dari luar daerah bisa memesannya. Selain itu juga untuk mencari peluang pasar. Yang ketiga yaitu mempromosikan produk sarung botol. Kemudian untuk key partnership-nya, kami melakukan kerjasama dengan para penjahit dan supplier botol yang berada di wilayah Banyuwangi. Alasan kami melakukan kerjasama dengan para penjahit karena dari mereka kami bisa membuat dan mendapatkan kain perca sesuai dengan produk sarung tumbler yang akan kami buat, dan melakukan kerjasama dengan supplier tumbler agar produk yang kami jual bisa semakin variasi, tidak hanya dari produk sarung tumbler saja. Baiklah, selanjutnya adalah cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur adalah biaya yang kita gunakan untuk membuat produk sarung bantal ini. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang kita gunakan untuk membayar tenaga kerja untuk membuat sarung bantal ini, seperti contohnya adalah penjahit. Yang kedua adalah biaya pemasaran, yaitu biaya yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita melalui online ataupun offline. Contohnya melalui online adalah kuota internet ataupun endorse paid promote. Offline contohnya adalah kurir pengiriman ataupun tenda untuk pameran. Yang ketiga adalah biaya produksi, yaitu biaya yang kita gunakan untuk melakukan produksi produk sarung bantal kami. Contohnya adalah membeli botol minum. Sekian pemaparan dari produk sarung tumbler kami. Jika Anda ingin membeli produk kami, silahkan hubungi kami. Terima kasih.